Meskipun harus menetap di posko pengungsian sementara, warga yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung tetap ceria dan semangat mengikuti berbagai kegiatan yang berlangsung di posko, termasuk anak-anak. Ya, di tengah keterbatasan fasilitas di posko pengungsian, anak-anak pengungsi Sinabung tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti membantu kegiatan orang tua, bermain, serta belajar. Salah satunya adalah siswi yang duduk di bangku sekolah menengah pertama, Anissa Auli. Gunung Sinabung yang masih aktif bererupsi hingga awal Januari lalu, membuat warga yang tinggal di kaki gunung harus rela meninggalkan pemukiman tempat tinggal untuk mengungsi ke posko-posko pengungsian yang terletak di lokasi yang lebih aman. Salah satunya Anissa Auli yang menetap di posko pengungsian Jambur Korpri. Gedung sekolah SMPN 1 Namateran Sigarang-Garang, tempatnya menuntut ilmu, hancur akibat erupsi Sinabung. Anissa terpaksa belajar di posko pengungsian dan menumpang di gedung sekolah SMPN 3 Brastagi untuk sementara. Sekarang numpang di SMP Negeri 3 Brastagi. Sebelumnya sekolah di SMP Negeri 1 Namateran Sigarang-Garang. Sudah rusak karena gunung udah meletus gitu. Enggak, karena udah terkena lumpur, abu vulkanik. Nggak bisa lagi, sengnya udah berbolongan sana sini gitu. Namun, para orang tua mengaku kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak-anak karena harus meninggalkan rumah dan kehilangan mata pencaharian. Kalau di sini kita dikasih makanan pokok lah, apa adanya. Jadi biaya anak sekolah nggak ada. Jadi kita harus cari-cari kerja ke sana kemari untuk membantu biaya anak sekolah. Ya, harapan kita semoga anak-anak ini walaupun kayak gini keadaan, dia tetap semangat dan malah makin tambah semangat lah gitu, mengingat kita mengungsi kayak gini. Walau lahan serta fasilitas yang tersedia terbatas, para koordinator posko pengungsian tetap mengusahakan akses pendidikan bagi anak-anak agar tidak tertinggal pelajaran. Ya, walaupun tinggal di posko pengungsian, memang anak-anak kita terus belajar. Mengenai anak sekolah kita di posko pengungsian, sebetulnya nggak nyaman, apalagi cara belajarnya. Apalagi kita di posko pengungsian gini, di mana tempat tidur, di situ juga lah anak-anak kita belajar. Terus kalau ke sekolah pun, selama kita masih di desa, ya anak kita kan masuk pagi. Kalau di posko pengungsian, masuk siang. Tim Liputan DAI TV. Seiring perkembangan zaman, keberadaan wayang potehi mulai redup. Para senimannya seperti dalang dan pengiring pun mulai terlupakan. Namun salah satu dalang wayang potehi, Sugio Waluyo, tetap konsisten untuk melestarikan wayang potehi di Indonesia. Gerak dinamis boneka-boneka mungil ini seolah mampu menghadirkan tokoh yang diperankan. Wayang potehi, demikianlah teater boneka ini biasa disebut. Wayang potehi mulai dipertontonkan di Indonesia seiring masuknya armada niaga Tiongkok. Seiring perkembangan zaman, keberadaan wayang potehi mulai tergeser. Para senimannya pun mulai terlupakan. Namun, beberapa orang masih berusaha konsisten untuk melestarikan wayang potehi. Salah satunya Sugio Waluyo, atau yang kerap disapa Subur. Pria kelahiran Surabaya 17 Mei 1962 ini tetap bertahan menjadi dalang wayang potehi karena rasa cintanya pada kesenian tersebut sejak kecil. Pertamanya saya itu dari hobi ya, suka. Karena awalnya memang posisi di tempat rumah saya itu ada berdekatan dengan kelenteng, depannya kelenteng di Surabaya itu. Yang namanya anak kecil, waktu itu saya usia sekitar 10 tahun. Ya. Jadi saya berhari-hari itu mainnya ke kelenteng. Kebetulan di kelenteng itu ada pertunjukan wayang potehi yang setiap hari ada. Sampai saat ini rutin dia itu diadakan. Jadi saya bermain, akhirnya saya penasaran, bukan hanya menonton, saya ingin tahu di dalamnya itu apa yang dia mainkan, itu apa.
Sebagai dalang, Subur meyakini bahwa pementasan wayang potehi bukanlah sekedar hiburan, tapi merupakan media penyebaran nilai-nilai kebaikan dan pujian kepada Yang Maha Kuasa. Ya pesan moral yang perlu saya sampaikan ya itu aja. Pokoknya cerita-cerita itu saya nggak sampai menyimpang, yang sifatnya kebajikan. Yang saya berikan itu kebaikan untuk umat agama itu sendiri. Tim Liputan The ITV. Warga Shanghai, Tiongkok punya cara yang unik dalam mengajak orang untuk membantu sesama, yaitu dengan flash mob. Ya, flash mob ini menjadi hiburan tersendiri bagi para pemudik menjelang Hari Raya Imlek. Dalam rangka memeriahkan Festival Musim Semi Tiongkok, lebih dari 50 orang menari bersama di sebuah stasiun kereta di Shanghai, Tiongkok. Mereka menampilkan tarian yang unik, campuran rap, kungfu, tai chi, dan tarian naga. Bahkan di akhir penampilan, grup penari membentuk karakter Fu yang berarti ucapan selamat atau kegembiraan bagi para warga yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman. 看着这样的场面，感觉很意外、很惊喜，感觉很喜庆。 Selain untuk menghibur calon penumpang kereta, kegiatan ini juga bertujuan mengajak orang untuk dapat membantu orang lain. 通过我们这样子的一次歌舞的展示、快闪的展示，能够有一点点努力，让大家可以在这个繁忙的、高高兴兴回去的这个春运的路上，还可以想到把自己的爱心、把自己的温暖带给身边的人。 Seperti budaya mudik di Indonesia, 2,9 warga Tiongkok juga memiliki kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke seluruh Tiongkok selama Festival Musim Semi 2016 yang dimulai pada 24 Januari lalu. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaetv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.